Saudaraku semuanya yang kami cintai, yang kami muliakan, kali ini akan saya sampaikan sebuah cerita khurafat yang sering kita dengar ya. Memang Onum Habib ini sering sekali mencekoki para muhibin, para budak-budaknya dengan cerita-cerita khurafat, ya cerita halu, cerita tipu-tipu, cerita bohong, dusta yang tujuannya untuk membuat mereka onum-onum muhibin ya, budak-budaknya itu taklid buta, mengkultuskan dan fanatisme berlebihan. Supaya onum Habib ini dimuliakan. Baik onum Habib yang masih hidup maupun yang sudah mati supaya dimuliakan. Yang masih hidup supaya mudah kalau dawir dan sebagainya, oknum-oknumnya ini kalau ceramah supaya banyak pengunjungnya, ya kan. Nah, kalau sudah mati supaya kuburannya dibuat kuburan yang mewah, dibangun, lalu diziarahi, nanti mendapatkan banyak sedekah dan juga infak dan sebagainya. Makanya ini dugaan-dugaan kita yang perlu memang harus diedukasikan kepada masyarakat supaya masyarakat paham. Jangan kita taklid buta dan mengkultuskan. Jadi mereka itu membuat cerita-cerita seperti ini yang akan kita sampaikan ke Anda hanya untuk mengisbat mereka sebagai benar-benar keturunan Rasulullah yang penuh karomah, 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 dan karomah. Penuh dengan barokah, 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 dan barokah. Mereka seolah-olah memang benar-benar, orang yang dianggapnya paling mulia, paling suci dengan cerita-cerita itu. Tapi orang-orang yang punya logika akal sehat tentu tidak akan mudah percaya, tetapi kalau sudah terdoktrin, berabad-abad dan meyakini dia sebagai keturunan Rasulullah, ya pasti percaya-percaya saja. Dulu Bahar Smith pernah cerita, ada seorang, katakanlah orang fasik meninggal lalu dimakamkan di dekatnya makam Faqih Muqaddam. Pakai Mukadam ya datuknya para Habib-habib Alawi itu kan. Nah, itu katanya langsung ketika malaikat mungkar nakir lalu malaikat penyiksa kubur itu ditemui oleh Faqih Muqaddam, disuruh pergi, takut tuh malaikat kepada Faqih Muqaddam. Ini ceritanya ya mirip-mirip seperti itulah, kurang lebih. Jadi cerita yang ingin membuat para muhibbin itu yakin supaya Bani Alawi ini benar-benar dimuliakan, bahkan yang sudah mati pun supaya diberikan kemuliaan, diziarahi ya. Baik, kita simak videonya dari, eee, Ustadz Nasir dulu ini mau memberikan penjelasan. Silakan Ustadz, kita simak dulu, apa yang disampaikan oleh Ustadz, nanti akan disampaikan juga videonya gimana. Kita simak bersama-sama untuk edukasi ya di pagi hari ini. Sudahlah ya, sudah banyak sekali kita angkat video-video dari mereka. Dan tentunya keramat-keramat yang kita bantah ini teman-teman ya sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan sangat mengungguli mukjizat para nabi, para rasul. Bahkan melebihi kemuliaan para sahabat nabi yang jelas dijamin masuk surga teman-teman. Tapi ya itulah, bagi mereka mungkin Habib-Habib ini hanya itulah yang mereka andalkan untuk bisa menarik perhatian ya, cinta dari para jamaahnya, yaitu menyampaikan keramat-keramat yang sebenarnya itu adalah sebuah kebohongan. Setuju Ustadz, ya jadi benar yang disampaikan Pak Ustadz, mereka itu bikin cerita-cerita yang bahasa kasarnya nipu lah, nipu-nipu, tipu-tipu, bohong, dusta, khurafat, yang tujuannya hanya untuk membuat mereka supaya diyakini sebagai keturunan Rasulullah, orang penuh karomah gitu ya. Teman-teman ya, sama halnya juga di video yang akan kita reaksi ini teman-teman, terkait masalah siksa kubur ya. Kita wajib mengimani adanya siksa kubur teman-teman, dan wajib mengimani bahwa siksa kubur itu tidak bisa didengar oleh jin dan manusia. Akan tetapi ya itulah, bagi mereka ini semua bisa terjadi, apalagi kalau sudah bersandarkan dengan kata-kata kalau Allah berkehendak semua bisa terjadi. Nah, ini tidak benar teman-teman ya, menyandarkan sebuah kebohongan dengan kata-kata kalau Allah berkehendak semua bisa terjadi. Inilah yang saya sering bilang, oknum-oknum Habib itu pintar sekali memelintir dalil dan memelintir hadis. Ini ya, memelintir dalil-dalil dari Al-Quran maupun dalil-dalil dari hadis. Ini contoh kalau yang bertanya, contohnya memelintir ya begini nih. Jadi dia memelintir dalil. Apa yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki tinggal kun fayakun, maka jadilah, kan begitu. Itu seringkali mereka gunakan untuk mengisbat cerita-cerita halu dari mereka. Bagi mereka seperti itu cara untuk meyakinkan para muhibin dan bludak-bludak dari Bani Alawi. Nah, tapi bagi yang sudah tercerahkan, yang akal sehatnya masih jalan, ya tentu tidak akan mempercayai begitu saja apa yang disampaikan oleh oknum-oknum Habib Alawi, saudaraku ya.
Kalau seperti itu cara kita berdalil teman-teman, maka akan banyak kebohongan-kebohongan dari mulut manusia yang tidak bertanggung jawab ya. Bisa jadi orang mengaku tadi malam aku terbang ke langit ya. Tadi malam aku bertemu dengan Nabi Musa. Tadi malam aku berjalan di atas tembok. Tadi malam aku berjalan di atas air. Jadi intinya apa yang ingin disampaikan Pak Ustadz, semuanya bisa ngaku-ngaku membuat cerita halus seperti yang disampaikan oleh Ononom Habib Ba'lawi. Tidak perlu mengaku sebagai keturunan Rasulullah, Anda, antum, ente, saya semuanya bisa membuat cerita-cerita halu, ya kan? Nah, oleh karena itu kalian yang akal sehatnya masih jalan nggak usah mudah percaya sama oknum-oknum itu ya. Lalu ketika ditanya bagaimana bisa seperti itu? Ya semuanya karena Allah berkehendak. Nggak bisa seperti itu teman-teman ya. Nggak bisa kita menyandarkan sesuatu hal yang bohong, menyandarkan kepada kehendak Allah. Bahkan ini bisa berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Jadi teman-teman di video kali ini diceritakan ada seorang wali yang dikuburkan. Kemudian biasanya di kuburan tersebut terdengar katanya suara-suara siksaan ya. Suara-suara siksaan dari penghuni kubur. Akan tetapi setelah Habib ini dikuburkan di tempat tersebut, maka seketika itu hilang suara-suara yang biasa terdengar ya. Itulah cara Onomo Habib saudaraku dalam mengisbat atau membuat supaya para muhibin, orang muslim yang awam ini mempercayai bahwa kuburan-kuburan mereka penuh barokah. Kuburan-kuburan Onomo Habib supaya banyak ziarah, banyak orang ziarah situ. Sekarang kan laris manis tuh, apalagi kuburan bahkan palsu pun diziarahi, apalagi kuburannya dibangun mewah, wah luar biasa. Ya, ini harus dikritisi ya, saudara. Ini penting untuk edukasi sekali lagi, bukan untuk provokasi. Saya tidak mengajak Anda membenci siapapun, membenci Ononom Habib. Bahkan kita cintai Ononom Habib itu dengan cinta yang wajar, bukan cinta buta. Kita sayangi semua warga negara Indonesia. Dengan bentuk kita kritik mereka ini bentuk sayang, bentuk cinta saya kepada Ononom Habib supaya di jalan yang benar gitu. Hentikan cerita-cerita khurafat. Kalau memang cerita itu khurafat, cerita fiksi ya akui, ini cerita dongeng, cerita fiksi, jangan dipercaya begitu, harus ada kejujuran ya. Tentang siksaan-siksaan kubur bagi penghuni-penghuni kubur yang lainnya. Dan ini tidak benar teman-teman ya. Manusia dan jin tidak bisa mendengarkan siksa kubur. Telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang ya. Kurang lebih disebutkan dalam hadis tersebut apabila seorang meninggal dunia, maka ketika sudah dimasukkan ke dalam kuburannya, kemudian orang-orang yang mengantar jenazahnya sudah pulang semua, maka akan datang di situ dua malaikat yang akan bertanya tentang pertanyaan kubur. Jika dia bisa menjawab, maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu ya, yang tadinya kamu akan didudukkan di neraka jahanam, maka Allah Azza wa Jalla telah menggantinya dengan tempat duduk di surga. Kemudian sebaliknya, orang-orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir disebutkan oleh Rasulullah, maka dia akan dipukul dengan sebuah palu, kalau tidak salah namanya palu godam, yang terbuat dari besi. Maka ketika itu si mayit berteriak dengan teriakan yang sekeras-kerasnya, yang bisa didengarkan oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Ini sabda Rasulullah teman-teman. Jelas bahwa jin dan manusia tidak bisa mendengar ya siksa kubur, tidak bisa mendengarkan teriakan dari mayit ya, begitu sakitnya ketika disiksa oleh malaikat mungkar dan nakir, kecuali Nabi Muhammad SAW yang pernah mendengarkan siksa kubur, dan itu adalah kekhususan seorang nabi. Baik, teman-teman kita simak videonya. Habib Muhammad Tegal, Habib Muhammad bin Thohir Ladat ya. Itu kan beliau nggak lama di Tegal. Jadi beliau aslinya dari Hadramaut ke India, kemana lagi, kemudian pernah ke Jombang kalau nggak salah, pindah ke Tegal, nggak lama meninggal. Nah, terus dimakamkan di situ. Ada cerita, ini Babil Karomah loh ya. Karomah. Itu dalilnya mana repot? Sebelum Habib Muhammad dimakamkan, itu orang kalau lewat di kuburan itu sering kadang-kadang mendengar orang nangis, orang teriak-teriak, orang karena dikebuki. Tapi setelah Habib Muhammad dimakamkan di situ, belas gak terdengar. Artinya Allah memberikan dengan dimakamkannya Habib Muhammad itu di situ karena kedudukan beliau yang di sisi Allah tinggi. Masya Allah. Berkahan ini sampai saya tidak tahu apakah berhenti gebukane atau pindah gon. Wallahu alam.
Nggak ada itu teman-teman, nggak ada ya. Dalam urusan alam kubur kita itu masing-masing akan mempertanggungjawabkan perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia. Nggak ada karena misalkan ada seorang Habib yang dikuburkan di sebelah kita, lalu mayit yang disiksa, yang sebelumnya disiksa oleh malaikat Munkar Nakir, lalu berhenti disiksa. Nggak bisa seperti itu teman-teman. Ini sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bertentangan dengan hadis yang sudah kita bacakan di awal. Ya tapi itulah teman-teman ya, anehnya ya mereka selalu membungkus cerita-cerita mereka dengan karomah. Ya, ini yang kasihan adalah para jamaahnya, teman-teman ya. Selalu dicekoki dengan cerita-cerita bohong ya. Tapi mereka akan percaya. Apalagi orang-orang yang memang sudah di dalam otaknya, di dalam hatinya ya, berkarat soal-soal cerita-cerita keramat ini. Dan dipercayai. Ini bahayanya teman-teman. Kalau kita sudah bersifat hulu terhadap seorang guru ya, selalu kita benarkan teman-teman. Kalau kita sudah punya sifat berlebih-lebihan, menganggap apa yang keluar dari lisannya adalah sebuah kebenaran. Padahal ini jelas sebuah kedustaan teman-teman. Gak ada manusia dan jin yang bisa mendengarkan siksa kubur. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan kalau kalian diperdengarkan tentang siksa kubur, niscaya kalian akan pingsan. Ya. Nggak bisa teman-teman ya. Nggak bisa. Ini berkaitan dengan alam goib ya. Kecuali Rasulullah pernah diperdengarkan. Dan itu sebagai pelajaran. Agar Rasulullah bisa menjelaskan begitu kerasnya siksa yang ada di dalam kuburan. Itu berbeda. Beliau adalah seorang nabi. Jangankan hanya mendengar siksa kubur ya. Beliau pernah dimi'rajkan ya, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla meskipun tidak bertemu secara langsung teman-teman. Tapi itulah mukjizat seorang nabi, dimi'rajkan, bayangkan dari bumi sampai menembus langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Dan itu wajib dipercaya. Karena itu ada di dalam Al-Quran tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW dalam Quran surah Al-Isra. Kemudian disebutkan juga dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau ini kan modelnya hanya cerita-cerita. Saudaraku, jadi kalau Rasulullah kita tentu yakin, percaya. Tapi kalau oknum habaib sama sekali lah saya tak percaya. Katanya nggak ada kewajiban untuk dipercaya. Apalagi dari kalangan orang-orang yang memang terbiasa berdongeng. Jangan coba-coba mempercayai teman-teman. Kemudian kalian misalkan sebarkan lagi, maka kalian juga termasuk seorang pendusta. Sebagaimana Rasul sabdakan, kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu dikatakan seorang pendusta karena dia selalu menyebarkan apa yang dia dengarkan ya. Jadi kalian misalkan mendengarkan dari Habib ini cerita-cerita seperti ini, padahal cerita ini adalah sebuah kedustaan, kemudian kalian benarkan, kemudian kalian ceritakan lagi ke orang lain, maka terkenalah kalian dengan sabda Rasulullah SAW yang tadi. Ingat teman-teman sekali lagi, siksa kubur itu ada, wajib untuk diyakini karena itu bagian dari akidah. Akan tetapi siksa kubur itu tidak bisa didengarkan oleh jin dan manusia. Ingat itu. Silakan kalian cari teman-teman, dalilnya pasti ketemu ya. Silahkan kalian cari dan kalian bandingkan dengan omongan si Habib ini. Maka disitulah kalian bisa menimbang ya, siapa yang mesti kalian percaya. Sabda Rasulullah atau perkataan Habib ini yang dibungkus dengan kata-kata karomah, kata Kecuali kalau ada setan atau setan dari golongan jin yang menggoda dan mau menipu manusia. Bisa kan jin itu pintar buat-buat juga, ya kan? Setan itu. kata keramat. Bahkan dia sendiri bingung kalau ditanya dalilnya sudah repot katanya. Nggak butuh dalil mereka teman-teman ya. Cukup percaya perkataan wali-wali mereka ya. Makanya ini suatu hal yang sangat aneh bagi kita ya. Mereka mengaku keturunan Nabi Muhammad ya. Nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Tapi sering perkataannya, cerita-cerita mereka, ceramah-ceramah mereka justru bertentangan dengan Rasulullah. Yang mereka anggap sebagai kakeknya. Yang mereka Ya, saudaraku, saya ingatkan nih bagi yang belum menekan subscribe, menekun like, tekan tombol tombol, jempolnya, like-nya saudaraku ya, untuk mendukung channel kita ya, saudaraku ya. anggap sebagai nasabnya tersambung kepada beliau.
Ini luar biasa Terima kebohongan, kasih. teman-teman. Maka wajib untuk dibantah hal-hal seperti ini. Dan itulah kehebatan ya wali-wali ini, Habib-habib ini ketika menceritakan keramat-keramat wali-wali mereka, berani menabrak Al-Quran dan Sunnah, ya, berani berseberangan dengan Rasulullah SAW, ya, berani Kenapa oknum Habib itu berani menabrak dalil-dalil yang sahih ya, sunnah Rasulullah, menabrak hadis. Ya maklumlah, mereka kan mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah, merasa orang mulia, merasa paling benar keislamannya. Sehingga sering saya katakan kalau mengkritik Habib itu dianggapnya mengkritik Islam. Dia menganggap oknum Habib itu sebagai representasi Islam, padahal tidak benar ya. Tidak, kita hanya mengkritik perilaku oknum-oknum Habib yang ngajarin kesesatan model begini nih ya. merendahkan mukjizat para nabi, para rasul, berani merendahkan para sahabat nabi yang jelas dijamin masuk surga. Bahkan di kalangan mereka ada yang mengaku bisa keluar masuk ke surga, sampai katanya masih ada bekas pasir di kakinya. Lah, Jadi malah cerita-cerita dari oknum Habib ini malah merusak Islam dari dalam, merusak kesucian nama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini kita kritik, biar mereka itu kembali ke jalan yang benar. kalau ente bisa masuk ke surga, ngapain ente keluar lagi? Ini kan aneh banget ya. Ini kan aneh sekali, teman-teman. Dan kita bisa membantah bahwa ini adalah kebohongan. Kalau ente benar-benar bisa masuk ke dalam surga, ya ngapain keluar ya? Bukankah di surga itu adalah puncaknya kenikmatan di situ ya? Nggak ada kesedihan, nggak ada orang menangis ya. Semua yang ada di surga adalah kenikmatan. Ya, jadi banyak cerita juga yang beredar di medsos, oknum Habib itu bisa jalan-jalan healing ke surga, Saudara. Jadi kalau mereka itu hebat banget ya, jalan-jalan rekreasinya nggak seperti kita masih di dunia, mereka ke surga coba. Ada itu sudah saya konten juga di video kita nih. Makanya kemarin saya juga buat video, "Ayo kalian itu ke Kota Saranjana, kamu buat haul Kota Saranjana gitu biar keren di Kalimantan." Ya ya, ada itu sudah saya konten juga ada. Kenikmatan semua, teman-teman. Kok malah keluar dari surga ya, kembali lagi ke dunia yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan ya kesedihan ya, berbagai macam ujian yang ada di dunia. Ini subhanallah, teman-teman ya. Maka ini sangat mudah untuk dibantah. Maka sekali lagi teman-teman, sebagai sahabat, sebagai teman, kita saling berpesan, berhati-hati mengambil rujukan dari seorang, levelnya seperti apapun tidak peduli ya, mau dia disebut ulama, kiai, gus, ustadz, mau sorbannya melilit seperti ular melingkar di atas kepala, nggak peduli. Kalau ceramahnya sudah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka buang, jangan dipercaya. Sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Darul Hijrah mengatakan, ini ulama loh, ulama mazhab, ulama besar dikenal oleh dunia, pernah berkata, setiap perkataan kami boleh diterima dan boleh untuk ditolak, kecuali pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah SAW. Ya, kalau perkataan Imam Malik saja boleh kita tolak, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, apalagi cerita-cerita dusta konyol. Dusta konyol dari oknum Habib juga, ya jelas boleh ditolak lah. Kalian kita semuanya itu tidak ada kewajiban untuk mentaati cerita-cerita khurafat, cerita-cerita dusta yang penuh tipu-tipu dari oknum Habib. Imam Malik aja beliau sendiri ngomong, nggak apa-apa ditolak kalau memang pernyataan Imam Malik itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, Saudara. Ini edukasi benar buat kita ya. Jangan taklid buta, fanatisme berlebihan dan mengkultuskan oknum Habib Ba'alawi. Saya kira ini edukasi ya, bukanlah sebuah ujaran kebencian, kalian itu ngirain kita provokasi, ya enggak lah, kita mengedukasi kok provokasi dari mana. Konyol seperti ini, teman-teman, wajib untuk kita enyahkan, wajib untuk kita buang. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat teman-teman sebagai sharing-sharing ringkas bagi Amin kita, amin amin. dan semoga ini menambah keilmuan bagi Ya, kita terima kasih meskipun Ustadz. hanya sedikit ya. Siapalah saya ya, bukan seorang ustadz, bukan kiai, tapi insya Allah dengan kemampuan yang sedikit ini kita berusaha untuk saling mengingatkan. Ya, terima Allah kasih mengatakan Ustadz. innamal mu'minuna ikhwah ya. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka kalau kita mengaku bersaudara, wajib untuk kita saling mengingatkan untuk bertakwa,
ya, beramal soleh, dan wajib untuk saling mengingatkan untuk menjauhi perkara-perkara kebatilan. Sebagaimana yang ada di dalam video yang kita reaction kali ini. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih. Ya itu tadi ya, jelas video sudah kita sampaikan, uraian panjang lebar yang edukatif dari Pak Ustadz juga sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan pagi hari ini menjadi santapan rohani kita, menjadi edukasi buat kita, dan menjadi nilai pahala buat kita semuanya, ya kan? Kalau video ini bermanfaat, silakan bagikan seluas-luasnya kepada saudara Anda, handai tolan, sahabat, keluarga, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari video ini ya untuk mengedukasi kita, ya kan. Jadi sekali lagi saya ingatkan berdasarkan tesis Kiai Madudin Usman, oknum Habib Alawi tidak terkonfirmasi berdasarkan sains ya. Mereka itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu kita ingatkan kepada Anda dan sampaikan kepada saudara-saudara Anda berdasarkan sains, berdasarkan kajian ilmiah, dan tesis Kiai Madudin Usman sudah kokoh teruji berdasarkan dari kajian ilmu nasab, ilmu sejarah, filologi, dan juga uji genetika atau tes DNA. Perkara ada masih oknum Habib yang membela oknum Ba'alawi itu biasa, karena memang Kiai Madudin juga menyampaikan agar kita memaklumi kepada oknum Habib dan juga kepada oknum-oknum Ba'alawi yang masih mempercayai mereka sebagai keturunan Rasulullah, yang memang perlu waktu dan mereka harus kita anggap sebagai juga saudara-saudara kita yang perlu kita sadarkan. Jadi tesis Kiai Madudin itu berdampak positif ya, berdampak positif kepada kita semuanya, orang Islam, umat Islam khususnya, mencerahkan, mencerdaskan agar kita tidak taklid buta dan mudah dibodoh-bodohin oleh siapapun, agar kita tidak mudah percaya kepada siapapun ya, yang hanya mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah tetapi mereka tidak bisa membuktikan. Apalagi banyak sekali pengakuan ya, banyak sekali testimoni-testimoni dari muhibin-muhibin yang sudah kita konten juga ada di channel kita sudah sampaikan ke Anda, cari itu banyak videonya yang mengatakan oknum Habib ini ternyata tidak mencerminkan perilakunya sebagai keturunan Rasulullah karena perilakunya jauh panggang dari api, tidak mencerminkan keteladanan sebagai keturunan Rasulullah. Itu kemudian dianggap sebagai kajian perilaku. Berdasarkan kajian perilaku, oknum Habib ini tidak layak disebut sebagai keturunan Rasulullah. Bahkan Profesor Dr. Akil Sirat pernah menyampaikan kalau memang benar-benar sebagai keturunan Rasulullah, maka tidak akan dari Sadaba Alawi ini ya, dari Bani Alawi ini benar-benar ada yang murtad, tapi nyatanya oknum Ba'alawi ada juga dari golongan mereka yang menjadi murtad. Nah, ini menandakan secara kajian perilaku mereka lah bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas yang membatalkan nasab Bani Alawi adalah fakta ilmiah, bukan individu, bukan personal seperti Kiai Madudin Usman. Sekali lagi, Kiai Madudin Usman hanyalah menyampaikan hasil penelitian ilmiah. Sebagai seorang ilmuwan, beliau harus memegang tinggi kejujuran ilmiah, harus memegang tinggi moral ilmiah. Apapun yang disampaikan sesuai dengan hasil penelitiannya. Seandainya waktu itu hasil penelitiannya ternyata fakta ilmiahnya menyebutkan bahwa nasab Bani Alawi memang terkonfirmasi benar-benar adalah keturunan Rasulullah, pasti juga akan dipublikasikan sesuai dengan hasil penelitian itu. Nah, sederhana seperti itu aja untuk memahami tentang polemik nasab Bani Alawi, saudaraku. Tetapi kami hanya bisa menyajikan, kalian yang menyimpulkan. Anda semua punya hak untuk menentukan pilihan, karena kita tidak mendoktrin Anda. Kita ingin menyajikan fakta-fakta ilmiah, menginformasikan hal-hal yang sifatnya ilmiah dan logik. Jadi tidak ingin kalian itu terdoktrin. Anda terserah setelah kami sajikan informasi yang banyak itu kemudian Anda membuat kesimpulan sendiri tidak sama dengan yang lain, itu hak Anda semuanya, ya kan. Yang penting kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga kerukunan sesama anak bangsa, ya kan. Kita sesama warga negara Indonesia, paling enggak oknum Habib Ba'alawi, para muhibinnya juga adalah saudara-saudara kita semuanya, saudara sebangsa setanah air yang juga harus kita sayangi, harus juga kita cintai ya, tetapi cinta yang wajar ya, bukan cinta buta, kan begitu. Jadi, kalau ada oknum-oknum muhibin yang mengomentari kita adalah pembenci atau pengadu domba, itu salah benar. Saya disclaimer, kami tidak sedang menebarkan kebencian, juga tidak sedang mengadu domba atau memprovokasi. Kita sedang mengedukasi, kita yang menyajikan, Anda yang menyimpulkan. Itu clear, ya kan?
Nah, begitu saudaraku ya, pada pagi hari ini video terakhir untuk pagi hari ini, saya sampaikan selamat menjalankan aktivitas pagi, rutinitas Anda, mungkin ada yang sudah bekerja atau mungkin sudah ada yang libur, silakan kalau ada yang mau rekreasi, healing, silakan. Bagi yang masih ada kerjaan, silakan lanjutkan kerjaan Anda. Mudah-mudahan segala urusan Anda, ya semuanya yang baik dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dan diluaskan rezekinya, dan semuanya selalu menjaga kerukunan, kedamaian di Nusantara ini. Jangan sampai NKRI tercerai-berai. Kita cegah adanya disintegrasi. Ya, kita jaga persatuan dan kesatuan. Salam perdamaian, persaudaraan, kerukunan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!